Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem renal dan urinaria. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada kali ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan dapat memberikan manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kita akan membicarakan mengenai renal dan sistem urinaria. Jadi sistem renal dan urinaria itu terdiri dari ginjal, kemudian ada saluran ureter, kemudian ada juga kantong empedu, bukan kantong empedu ya, tapi kantong kemih, dan juga berakhir di kalau pada laki-laki di penis, di ujung penis, dan juga pada wanita di ujung saluran di dekat vagina, seperti itu. Jadi renal dan urinaria sebelumnya kita ketahui bahwa sistem renal itu adalah sistem untuk yang berfungsi, bahasa sederhananya adalah untuk menyaring cairan dan menyaring darah dan cairan dari zat-zat yang tidak diperlukan, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan itu bisa dibuang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Fungsi dari sistem urinaria itu yang pertama adalah sebagai ekskresi. Ekskresi maksudnya adalah ginjal itu berfungsi sebagai penyaring darah. Menyaring darah dari zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Ya. The kidney filter blood and produce large volume of filtrate, a large molecule such as protein and blood cell remain in the blood. Jadi ginjal itu berfungsi sebagai penyaring zat-zat di mana volume yang di mana cairan yang dihasilkan oleh ginjal itu disebut sebagai filtrat. Nah, filtrat itu dia tidak mengandung molekul-molekul dengan ukuran yang besar, seperti contohnya adalah protein dan juga sel darah merah. Sel darah itu akan tetap, dan protein itu akan tetap berada dalam darah. Kecuali kalau misalkan ginjalnya sudah bermasalah atau ginjalnya sudah rusak, maka akan terdapat protein dan sel darah yang akan muncul pada urin, seperti itu. Di mana molekul-molekul yang berukuran lebih kecil dan juga ion itu akan dibuang, dan terutama molekul-molekul yang tidak diperlukan oleh tubuh, dia akan dibuang melalui sistem urinaria ini. Nah, as the filtrate flow through the kidney, it's slowly modified until it's converted into urine. Jadi filtrat yang dikeluarkan dari ginjal itu belum dikatakan sebagai urin. Dia akan berubah sedemikian rupa, sedemikian sehingga pada akhirnya dia akan akan dikeluarkan melalui tubuh, dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin yang seperti kita ketahui bersama. Nah, this conversion require a reabsorption and the most of the filtrate volume back into blood along with useful molecule and ion. Jadi selain di dalam sistem urinaria itu juga terdapat proses yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi itu adalah proses pengambilan kembali senyawa-senyawa atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh untuk masuk kembali ke dalam darah, seperti itu. Ya. Molekul-molekul yang masih diperlukan, masih molekul-molekul yang masih diperlukan, kemudian ion-ion yang masih diperlukan, dia akan diabsorpsi kembali. Nah, metabolic waste, toxic molecule, and excess ion remain in the small volume of filtrate. Additional waste product are secreted into the filtrate, eventually morning urine. Jadi zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi, tadi kan kalau misalkan zat-zat masih diperlukan kembali kan akan direabsorpsi, akan diambil kembali. Tapi kalau zat-zat yang dia itu tidak diperlukan oleh yang tidak diperlukan oleh tubuh, dia akan diserap, akan dibuang. Ya, akan dibuang. Kemudian molekul-molekul yang bersifat toksik dia juga akan dibuang dari dalam tubuh. Kemudian ion-ion yang berlebih jumlahnya di dalam tubuh dia juga akan dibuang dari dalam tubuh melalui sistem urinaria. Nah, terutama zat-zat yang tidak diperlukan tadi, waste product tadi, zat yang tidak diperlukan, itu biasanya dibuang pada urin yang pagi hari. Kenapa? Karena pada saat malam itu kan sistem urinaria juga masih bekerja sebagaimana mestinya, dan pada pagi hari dia akan dibuang.
Fungsi yang kedua dari sistem urinaria yang kedua adalah regulasi dari volume darah dan tekanan darah. Nah, ginjal itu memiliki peran penting dalam mengontrol cairan kesetimbangan cairan di tubuh, ya. Either a large volume of dilute urine or a small volume concentrate urine depending on hydration level of the body. Consequently, the kidney regulated blood volume and hence blood pressure. Jadi kalau nanti kalian belajar mengenai sistem regulasi tekanan darah, salah satu yang meningkatkan tekanan darah itu adalah semakin banyaknya volume cairan yang ada di dalam tubuh. Ya, semakin banyaknya cairan yang ada di dalam tubuh. Kenapa demikian? Saya ambil contoh misalkan pada orang-orang yang mengalami hipertensi. Di dalam tubuhnya itu terdapat banyak sekali ion-ion natrium dan ion-ion klorida. Kita ketahui bersama, salah satu sifat dari ion natrium adalah higroskopis. Di mana kalau dia bersifat higroskopis, maka dia akan menarik cairan-cairan yang ada di dalam tubuh. Menarik cairan yang ada di dalam tubuh, sehingga volume cairan yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa dibuang. Sehingga volume cairan di dalam tubuh itu meningkat. Sehingga dengan meningkatnya cairan yang ada di dalam tubuh, maka akan menyebabkan tekanan yang diperlukan oleh jantung itu untuk memompa cairan itu lebih besar, sehingga tekanannya dia akan meningkat. Sehingga salah satu cara untuk mengatur tekanan darah adalah dengan mengurangi volume cairan yang ada di dalam tubuh, misalkan dengan penggunaan obat-obat seperti golongannya diuretik, seperti contohnya furosemid, kemudian ada golongannya spironolakton, ada juga golongannya contohnya adalah hidroklorotiazid dan kawan-kawannya. Nah, itu dia juga akan mengendalikan tekanan darah, itu yang contohnya adalah pengendalian tekanan darah. Kemudian yang kedua, dia akan mengendalikan sistem urinaria, dia juga akan mengendalikan volume cairan yang ada di dalam tubuh. Contohnya, misalkan saat kalian berada dalam suasana yang dingin, misalkan yang senang naik gunung pada naik gunung ke Semeru gitu misalkan. Saat kita naik gunung Semeru, udara kan menjadi dingin. Udara dingin, maka tubuh itu mengontrol tekanan mengontrol volumenya itu dengan menurunkan jumlah air yang ada di dalam tubuh untuk mempertahankan salah satunya untuk mempertahankan suhu tubuh. Sehingga apa yang terjadi kalau suasana dingin, maka kita akan banyak berkemih. Ya, akan banyak berkemih itu tujuannya adalah untuk menurunkan volume darah. Sehingga suhu tubuh itu menjadi tetap terjaga, tidak drop. Sebaliknya, kalau kalian berada di dalam padang pasir, maka kalian tidak akan merasa untuk buang air kecil. Karena apa? Karena air yang ada di dalam tubuh itu masih dibutuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Keringat itu berfungsi sebagai mirip seperti radiator di dalam mobil. Jadi dia fungsinya adalah menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga ada yang berkaitan dengan hormon namanya ADH, antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu nanti di belakang-belakang ada, nanti kita mengaitkan dengan volume. Antidiuretik hormon itu dikeluarkan saat kita berada dalam suasana dingin atau saat kita tidur, itu dikeluarkan sehingga kita tidak merasa pengen buang air kecil pada saat kita dalam udara dingin atau kita dalam keadaan tidur seperti itu. Itu adalah dua fungsi dari ginjal. Nanti di sini ada berikutnya. Fungsi dari ginjal yang berikutnya adalah yang ketiga adalah mengatur konsentrasi ion-ion yang ada di dalam tubuh. Ya. Dia akan mengeregulasi ion-ion yang ada di dalam tubuh seperti contohnya Na, kalium, klorida, kalsium, kemudian HCO3, HPO2 dan lain sebagainya. Dia akan mengontrol ion-ion yang ada di dalam tubuh. Pada saat ion-ion di dalam tubuh itu terlalu tinggi, maka dia akan dikeluarkan melalui urin. Tetapi sebaliknya saat ion-ion tubuh di dalam tubuh itu menjadi berkurang, maka sistem urinaria itu akan menjaga supaya urin itu tidak keluar, sehingga
ion-ion yang dibutuhkan seperti Na, kalium, klorida dan kawan-kawannya itu tidak dibuang melalui urin. Ya, selain itu dia juga meregulasi zat-zat yang terlarut, seperti contohnya adalah urea. Itu juga akan dipengaruhi oleh sistem urinaria kita. Yang nomor 4, fungsi dari sistem urinaria yang berikutnya adalah mengontrol atau meregulasi pH darah. Ya, ginjal itu mensekresikan banyak berbagai mensekresikan ion H+. Nah, ion H+ itu kan setelah kita ketahui kalau belajar kimia, ion H+ kan ion yang dimana dia memiliki pH asam. Jadi dia akan meregulasi ion H+ ini. Dimana kalau ion H+ itu sudah diregulasi, dia akan mampu untuk mengontrol mengontrol pH darah. Kalau misalkan dia pH darahnya terlalu tinggi, maka dia akan mengeluarkan ion H+-nya itu dari dalam tubuh sehingga pH-nya menjadi lebih basah. Begitu juga sebaliknya, kalau pH-nya terlalu basah, maka sistem urinaria itu juga akan mengontrol menjaga supaya ion H+-nya itu tidak terbuang terlalu banyak, seperti itu. Yang nomor 5, regulasi dari sel darah merah, sintesis sel darah merah. Kita ketahui bersama bahwa salah satu hormon yang berfungsi untuk mematangkan sel darah merah yang namanya eritropoietin itu dia terdapat di dalam ginjal, dia diproduksi di ginjal. Apabila terjadi kerusakan ginjal, misalkan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal, terutama yang stage akhir, maka dia akan mengalami kesulitan untuk meregulasi mematangkan sel darah merahnya itu, sehingga orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu, terutama yang stage akhir, dia cenderung untuk mengalami anemia. Sehingga terapinya kalau orang-orang yang seperti itu, dia harus diberikan obat yang dapat mematangkan sel darah merah itu, diberikan eritropoietin itu. Yang berikutnya, fungsi dari ginjal yang berikutnya adalah meregulasi sintesis vitamin D. Kita ketahui bersama bahwa vitamin D itu berperan dalam absorpsi kalsium yang ada di dalam tubuh. Bagaimana ceritanya? Jadi di dalam ginjal itu dia terdapat suatu organ suatu bagian yang dia akan mengeluarkan vitamin D. Nah, vitamin D itu dia berfungsi untuk memudahkan absorpsi ion kalsium yang ada di dalam saluran pencernaan. Jadi kalau kita makan makan makanan yang mengandung kalsium, itu akan diabsorpsi oleh usus dengan bantuan vitamin D. Nah, apabila ada orang yang mengalami kerusakan ginjal, maka produksi vitamin D ini atau provitamin D ini dia akan berkurang, sehingga proses absorpsinya dia juga akan berkurang, sehingga konsekuensi dari kekurangan vitamin D ini pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu biasanya mengalami osteoporosis. Seperti orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu biasanya salah satu komplikasi yang sering adalah mengalami osteoporosis, seperti itu. Jadi itu ada 6. Nah, anatomi dan histologi dari ginjal. Nah, ginjal itu bentuknya kecil sekali, kurang lebih 11 cm panjangnya dan lebarnya sekitar 5 cm dengan ketebalan sekitar 3 cm, di mana beratnya itu sekitar 130 gram dan bentuknya itu seperti kacang hijau, seperti itu. Dan dia terletak di behind peritoneum, di tengah-tengah peritoneum, dan juga dia berada di tengah posterior abdominal wall, each side and vertebrae column near the lateral border of the psoas
major muscle. Jadi dia letaknya berada di tengah-tengah. Dia bukan ada di belakang pinggang atau di depan di depan mendekati perut, bukan, dia letaknya ada di tengah-tengah. Tuhan menciptakan itu berada di tengah-tengah itu. Fungsinya adalah untuk melindungi ginjal. Karena ginjal itu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Kalau orang-orang yang kita ketahui bahwa manifestasi penyakit ginjal itu baru muncul kalau sudah mengalami kerusakan lebih dari 75%. Itu baru, kalau sudah lebih dari 75% itu baru muncul gejala. Sehingga sedikit orang yang mengalami ketahuan mengalami gangguan ginjal itu di stage awal, itu sedikit sekali, apalagi di Indonesia. Seperti itu. Nah, berikutnya Nah, ini adalah letaknya. Letak dari ginjal. Dia letaknya berada di bawah liver, ya, di bawah liver, tapi dia juga di bawah liver, kemudian di bawah tulang rusuk. Kalau dilihat dari anterior view, ya, dilihat dari depan. Kemudian di bawahnya itu juga ada yang biru ini adalah pembuluh darah inferior vena cava. Kalau yang ini yang merah itu mana ini? Abdominal aorta. Jadi ginjal itu ada dua, kiri dan kanan, seperti itu. Ini kalau dilihat dari inferior, kalau dilihat dari atas itu letaknya tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Tujuannya adalah Tuhan menciptakan ginjal diletakkan di tengah-tengah itu, tujuannya adalah untuk melindungi ginjal, karena ginjal memiliki peranan yang sangat vital bagi tubuh manusia. Berikutnya, ini adalah ginjal kalau dipotong. Dia terdiri dari banyak pembuluh darah kecil. Ya, pembuluh darah kecil. Kemudian ada kalik, ada kolom, dan lain sebagainya. Ini adalah renal arteri, ini adalah renal vena. Yang merah itu adalah renal arteri, jadi dia menuju ke menuju ke ginjal. Ini vena itu keluar dari ginjal, seperti itu. Dan ini kalau dia misalkan ada pembuluh darah menuju ke ginjal, misalkan renal arteri, dia menuju ginjal. Nah, disinilah darah itu akan disaring, dibersihkan, ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dia akan dibawa keluar kembali melalui pembuluh darah. Setelah dia dikeluarkan lewat pembuluh darah, maka sisa-sisanya itu akan dikumpulkan, dimasuk ke dalam renal pelvis ini. Dikumpulkan masuk ke dalam renal pelvis, dan dia akan dikeluarkan melalui ureter, dan itu masih dalam bentuk urin primer atau bentuk urin yang pekat sekali, ya, dimasukkan ke dalam ureter. Berikutnya, nah, to fully appreciate the function of kidney, we must first understand their ultrastructure. Nah, ini internal anatominya, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau anatomi, insya Allah nggak banyak perubahan. Kalau anatomi, ya, anatomi nggak banyak perubahan dari tahun ke tahun, ya, karena memang seperti itu. Histologi and kidney. Nah, satuan terkecil dari ginjal itu disebut nefron. Nefron itu adalah sel, nama lain dari sel ginjal, itu disebut sebagai nefron. Nah, setiap nefron itu terdiri dari 4 komponen dasar, di mana ada yang namanya renal corpuscle, papillary duct, juxtamedullary nephron, dan kawan-kawannya. Nah, renal corpuscle is proximal convoluted tubule. Jadi dia bentuknya seperti tabung yang proksimal, dia ke atas dan ke bawah seperti itu. Nah, a loop of Henle and a distal convoluted tubule, making generally speaking, and the renal corpuscle filter the blood the proximal convoluted tubule return filtered substance to the blood. Jadi
Renal corpuscle juga berfungsi sebagai penyaring seperti itu. Loop of Henle, jadi ada yang namanya ansa Henle atau lengkung Henle yang bentuknya melengkung seperti itu. Dia membantu converse water and solute. Jadi dia berfungsi untuk menyerap cairan, menyerap air dan beberapa zat yang terlarut di dalamnya. Sehingga kalau kalian nanti belajar farmakologi ada namanya loop of Henle atau ansa Henle. Itu dia merupakan target aksi dari obat-obat diuretik. Ya, kalau dia ini dihambat kerjanya, di stop kerjanya, maka air yang tadi seharusnya dia diabsorpsi menjadi terbuang, akan terbuang, tidak masuk lagi ke dalam tubuh. Seperti itu. Papillary duct which empty into minor calyx the renal corpuscle proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule are located in the renal cortex, but the collecting duct part of the loop Henle and the papillary duct are the renal medulla. Nah, di dalam ginjal itu terdapat 1,3 miliar nefron pada setiap ginjalnya. Panjangnya setiap nefron itu sekitar 50 sampai dengan 55 mm. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop panjangnya satu nefron itu cuma 50,55. Tapi bagaimana luar biasanya keesaan Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan 1,55 sebanyak 1,5 miliar dalam ukuran yang sekecil itu. Nah, ginjal tadi seperti saya jelaskan di awal, ginjal itu akan memberikan baru menimbulkan efek baru muncul manifestasi klinisnya kerusakan kalau sudah mengalami kerusakan sekitar 75%. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah gambarnya. Tadi kalau masih belum jelas, ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah blood supply. Jadi ini adalah aliran-aliran dari darahnya itu. Nah, aliran darah dari pembuluh darah yang merah ini pembuluh darah arteri. Ya, dia akan masuk ke sini. Dia di sini di glomerulus, ini ada namanya glomerulus yang bulat-bulat ini, itu adalah glomerulus, ya. Glomerulus, kapsula Bowman. Di sini dia akan disaring, darah akan disaring. Disaring, saring, ya. Kalau sudah bersih, dia akan dimasukkan, pertama dari arteri, kemudian disaring di glomerulus dan kapsula Bowman. Kalau sudah bersih, baru dia dimasukkan ke dalam pembuluh darah arteri. Ya, darah itu akan masuk ke dalam pembuluh darah arteri. Zat-zat yang tidak dibutuhkan, ya. Nah, dari sini. Ini yang darah kotor ya, warnanya dibuat hitam saja. Jadi ini adalah darah yang seharusnya yang banyak kotoran-kotorannya tadi masuk ke sini, kemudian di glomerulus dia akan disaring. Kalau sudah disaring, apa yang terjadi? Kalau dia sudah disaring, maka darah yang sudah bersih tadi akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah arteri ini. Masuk ke pembuluh darah arteri. Kemudian sisa-sisanya ini tadi, ion-ion, kemudian beberapa air yang tidak diperlukan dari dalam tubuh dibuang, dilanjutkan ke sini. Nah, di sini juga terjadi proses reabsorpsi beberapa ion-ion yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian yang di sini itu adalah namanya ansa Henle atau loop of Henle. Ini lengkungan di sini proses terjadinya reabsorpsi beberapa senyawa, salah satu diantaranya adalah air. Proses reabsorpsi itu terjadi di situ. Kalau sudah terjadi proses reabsorpsi, air yang masih dibutuhkan dia akan diserap kembali oleh tubuh, masuk kembali ke dalam tubuh. Selebihnya kemana? Dia akan dibuang ke sini. Distal, tubulus distal. Dia akan dibuang ke tubulus distal di sini. Tubulus distal di sini dia akan dibuang, kemudian masuk ke minor kalik. Minor kalik itu dia adalah tempat untuk penampungan urin dan zat-zat terlarut kita. Zat-zat urin, air, kemudian zat-zat yang mau dibuang itu
ditampung di namanya minor kalik ini. Ya, berikutnya each renal corpuscle consists of Bowman capsule and network of capillary called glomerulus, which infiltration unit of nephron. The wall of Bowman capsule intended from the double walled chamber. Jadi kapsula Bowman itu terdiri dari dinding yang memiliki terdiri dari kamar-kamar atau ruangan-ruangan atau sekat-sekat yang memiliki dinding ganda. Kemudian glomerulus itu seperti bentuknya wad of yarn filled with edentation. Fluid is filtered from the glomerulus into Bowman capsule and filtered fluid the below proximal convolution bla bla bla. Nanti baca sendiri. Jadi prinsipnya hampir sama seperti saya jelaskan di awal di slide sebelumnya. Di kapsula Bowman sama glomerulus itu terjadi proses filtrasi seperti itu, proses filtrasi. Nah, a Bowman capsule has a outer layer called parietal layer and the inner layer called visceral layer. Jadi the parietal layer construct of the simple squamous epithelial cell, and the epithelial cell become cube shapes at the beginning of the proximal convoluted. The visceral layer is constructed by special cell called podocyte which wrap around the glomerular capillary. Jadi kalau mau digambarkan kapsula Bowman itu dia memiliki dua bagian. Bagian yang dalam ini dia terdiri dari lapisan parietal. Parietal itu yang di dalam ini. Parietal itu terdiri dari lapisan-lapisan squamucosa sederhana. Ya, sedangkan bagian yang luarnya ini dia terdiri dari suatu sel yang namanya podosit. Seperti itu, yang berbentuk seperti dia merwrap atau membungkus glomerular kapiler dari glomerulus itu tadi. Nah, terdapat pembuluh darah yang ada di ginjal itu memiliki istilah sendiri-sendiri. Contohnya adalah pembuluh darah arteri aferen dan arteri eferen. Jadi sama seperti di sistem saraf, kalau yang namanya aferen itu yang menuju ke glomerulus, sedangkan eferen itu yang keluar dari glomerulus. Ya, jadi ada arteri aferen dan arteri eferen, dan ini menarik kalau kalian nanti membahas mengenai obat-obatan seperti NSAID, kemudian efeknya terhadap ginjal itu akan berpengaruh terhadap pembuluh darah ini. Pembuluh darah aferen, arteri aferen dan arteri eferen, seperti itu. Nah, a layer of smooth muscle lines of the afferent and efferent arteriole at the point where afferent arteriole enter the renal corpuscle. The smooth muscle cell from a cuff-like arrangement around the arteriole, the cell called juxtaglomerulus cell. Jadi terdapat sel-sel yang namanya sel-sel juxtaglomerulus, dan itu dia terdapat pada arteri aferen dan eferen seperti itu. The juxtaglomerulus cells of the afferent arteriole and macula densa cell are close contact with each other, and together they call juxtaglomerulus apparatus. The juxtaglomerulus apparatus secretes the enzyme renin. Jadi, and play important role in regulation filtrate formation and the blood pressure. Jadi terdapat tadi kan ada smooth muscle yang namanya juxtaglomerulus cell. Juxtaglomerulus yang aferen dan eferen itu dia memiliki fungsi sebagai suatu organ yang mana dia akan mengeluarkan suatu enzim yang namanya renin. Renin itu adalah suatu enzim di mana dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim ACE,
Nah, itu renin itu berperan penting terhadap regulasi komposisi filtratnya, formasi dari filtratnya, dan juga mengatur tekanan darah. Jadi juxtaglomerulus ini penting sekali kita ketahui, di mana dia akan mengeluarkan suatu zat yang namanya renin, yang mana renin itu akan mengatur tekanan darah dan juga mengatur formasi dari filtrat yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Apakah filtrat yang berisi hanya air saja, atau filtrat air yang berisi Na dan kalium saja, atau Cl saja, atau seperti apa, itu diatur oleh yang namanya enzim renin. Nah, ini. Nah, jadi dari sini arteri aferen itu adalah darah masuk. Kemudian di sini di kapsula Bowman dan glomerulus dia akan difiltrasi, zat-zat yang tidak diperlukan dia akan masuk ke sini. Proximal tubulus, dan kemudian darahnya yang yang bobot molekulnya besar, dia akan dikeluarkan melalui pembuluh darah ini, arteriol aferen atau arteri aferen. Nah, dari sini zat-zatnya tadi dia akan masuk ke dalam tubulus di sini, dan dia di sini akan diencerkan, proximal convoluted tubule. Nah, ini. Kemudian ini kalau gambar secara sederhananya seperti ini, gambar lebih ringkasnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah pembuluh darah venanya ini. Pembuluh darah vena. Di sini nanti tadi kan masuknya dari sini kan. Nah, ini di sini dia masih juga terdapat dilingkupi oleh pembuluh darah, karena memang di sini masih terjadi proses reabsorpsi cairan, reabsorpsi air. Nah, kalau yang sudah tidak direabsorpsi, dia akan bablas ke sini, akan bablas ke minor kalik untuk dibuang. Nah, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya batu ginjal itu adalah ya batu, bener-bener batu, tapi dia terdapat di sini. Kenapa ya? Dia akan terdapat di sini, di ginjalnya sini, di saluran-saluran yang menuju ke ureternya ini. Dan itu sakitnya bukan main kalau orang-orang sudah pernah mengalami, dan bisa dihancurkan, untuk menghancurkannya biasanya dengan menggunakan ultrasound atau beberapa tindakan-tindakan medis lainnya. Kemudian juga batu ginjal juga lumayan termasuk banyak juga, karena memang penggunaan makanan karena memang sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung kalsium atau seperti apa. Berikutnya, once the blood filtrate its resulting fluid, it's modified to from urine as it passes through its section of renal tubule. The proximal convoluted tubule measure approximately 14 mm long and 16 micrometer in diameter. Jadi tubulus proximal itu panjangnya 1,4 cm dan untuk diameternya adalah 60 mikrometer. The loop of Henle nephron loop is continuation of proximal convoluted tubule, which loop has two limbs, descending limb and ascending limb. The first part of descending limb is similar to structure to the proximal convoluted tubule. The loop Henle that is extend into the medulla become very thin and near the end of the loop. Jadi di awal ini, di sini itu dia bentuknya tebel sampai di sini dia akan semakin tipis ukurannya. Nah, the distal convoluted tubule is not as long the proximal convoluted tubule. Epithelium simple cuboidal, nanti baca sendirilah ini. Several distal convoluted tubule connected into single collecting duct, which is compressed simple cuboidal epithelium. The collecting duct with
is larger in diameter than other segment of the nephron from much of medullary ray and extend through the medulla toward the tips of the renal pyramids. Nanti baca sendirilah. Nah ini urine production. The primary function of kidney is regulation of body fluid composition. The kidney is the organ that sorts substance from the blood for either removal and urine to return the blood. Jadi darah yang sudah disaring oleh sudah disaring oleh ginjal tadi akan dikembalikan masuk ke dalam pembuluh darah kembali. The substance that was product, toxin, and excess material are permanently removed from the body wherever the substance need to be preserved to maintenance hemostasis. Jadi seperti limbah-limbah metabolisme, kemudian toksin-toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh dan juga zat-zat yang jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh, dia secara permanen dia akan dibuang dari dalam tubuh. Ya, tetapi kalau ada zat-zat yang masih dibutuhkan, dia akan preserve, akan diambil kembali untuk mempertahankan homeostasis. Nah, secara umum banyak peneliti atau ilmuwan itu membagi urin itu menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah tiga jalur utama. Produksi urin itu terbagi menjadi tiga jalur. Yang pertama adalah filtration. Itu terjadi ketika blood pressure non-selectively force water and the small molecule out the glomerular capillary and into the Bowman capsule forming a fluid called filtrate. Jadi filtration itu adalah, kalau kalian mau membayangkan, filtrasi itu adalah di mana kalian menyemprotkan air masuk ke, dengan adanya tekanan dia akan menyemprot air masuk ke saringan. Kalau kalian ada yang pernah membuat bagaimana cara membuat cendol, membuat dawet, sama seperti itu. Jadi adanya tekanan, kalau misalkan itu kan dari tepung ya, tepung yang digodok, dicampur daun suji dan kawan-kawannya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam saringan, dan dengan saringan itu dia akan ditekan, dan ditekan maka akan jatuh ke bawah jatuh ke bawah yang berisi air, dan itu akan didinginkan. Itu akan langsung membentuk seperti cendol yang kita ketahui secara umum. Nah, itu adalah filtrasi. Filtrasi kalau sudah dihasilkan zat cairan yang dihasilkan itu dinamakan sebagai filtrat ya. Jadi cendol yang sudah masuk ke dalam air itu namanya filtrat. Sederhananya seperti itu. Tubular reabsorption occur when the nephron specifically return water and some filtrate substance to the blood. The most filtrate water and useful solution have been returned to the blood by the time the filtrate has been modified to the urine, where remaining waste and excess substance and the small amount of water from the urine. Jadi pada Ansa Henle itu terjadi proses namanya reabsorpsi. Dari katanya saja kita ketahui bahwa reabsorpsi itu adalah mengabsorpsi kembali atau menyedot kembali atau mengambil kembali. Reabsorpsi itu terjadi di mana kalau kita tubuh kita merasa masih membutuhkan zat-zat yang diperlukan. Misalkan kita masih membutuhkan air, masih membutuhkan ion-ion, masih membutuhkan zat-zat yang diperlukan, itu akan ditarik kembali masuk ke dalam darah. Ya, akan ditarik kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Selebihnya zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi, maka dia akan dibuang menjadi urin seperti itu. Nah, berikutnya tahap yang ketiga adalah tubular secretion. Tubular secretion itu dia terjadi ketika sel-sel nefron itu mentransport zat-zat terlarut. Ada pelarut, ada zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut langsung ke dalam filtratnya tadi. Jadi sel-sel nefron tadi dia langsung membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan, langsung ke dalam filtrat tadi. Langsung dibuang, jeblung. Langsung dibuang saja seperti itu. Ya, langsung dibuang. Nah, itu adalah namanya tubular secretion. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, oke. Dah di sini deh yang gambar yang enak.
Dari sini itu dengan adanya tekanan darah, ya, itu darah itu akan masuk ke kapsula Bowman sini. Kapsula Bowman, kemudian setelah masuk ke kapsula Bowman dia akan mengalami filtrasi. Setelah filtrasi, ya, maka filtrat yang dihasilkan tadi dia akan masuk ke sini. Proximal tubulus ini, tubulus proximal. Masuk ke sini, masuk ke ansa Henle. Nah, proses di ansa Henle itu adalah proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi. Nah, kemudian yang terakhir adalah reabsorpsi tadi terutama air dan zat-zat yang masih diperlukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah tubular secretion. Kemudian yang terakhir adalah tubular secretion, di mana berikutnya ini akan langsung buang cairan langsung masuk ke pembuluh sini. Ini kan masih ada pembuluh darah ya, pembuluh darah. Kalau kalian lihat yang merah-merah ini, gambar merah-merah, ya, yang merah-merah ini, dia langsung bisa membuang zat-zat yang tidak diperlukan masuk ke sini. Descending tubulus descending atau distal descending. Jadi bisa langsung dibuang di sini juga. Tapi utamanya proses pembentukan urin itu terjadi pada proses filtrasi yang ada di kapsula Bowman tadi. Next. Oke. Nah, urin production ini masih sama, tentu penjelasan yang tadi. Nah, ini. Calculation of renal blood flow. Kalkulasi dari aliran renal flow. Aliran kecepatan. Nah, renal blood flow itu jumlahnya sekitar 1176 per menit. Jadi renal blood flow, ada lagi renal plasma, GFR. Nah, GFR inilah yang penting untuk menilai fungsi dari ginjal tersebut. Kalau orang-orang yang mengalami kerusakan ginjal, GFR-nya turun. GFR-nya ini akan turun. Glomerular filtration rate. GFR itu adalah apa? Amount of plasma that enters the Bowman capsule per minute equal to renal plasma flow time, the percentage 90% of the plasma that enters the renal capsule. Jadi glomerular filtration rate itu dia akan berkurang atau menurun seiring berjalannya waktu. Jadi orang-orang yang seiring bertambahnya usia, GFR-nya itu akan secara sunatullah dia itu akan turun dengan sendirinya. Tapi juga biasanya orang-orang zaman sekarang ditambah dengan ini dengan GFR ya, dengan GFR itu seiring berkurang dengan seiring bertambahnya usia. Kalau orang sekarang tuh mungkin banyak menggunakan obat-obatan tertentu. Obat-obat yang paling sering yang saya ketahui adalah menggunakan obat-obat seperti istilahnya, obat-obat penghilang rasa sakit, obat-obat pegelinu yang tidak terkontrol itu juga dapat menurunkan GFR dalam jangka panjang.
Oke, lanjut lagi. Nah, urin yang dihasilkan oleh seorang manusia normal itu sekitar 1,4 liter per hari ya, lumayan banyak ya, 1,4 liter urin per hari itu lumayan banyak. Nah, filtration is a non-specific process whereby material aspirated based on size or charge. Jadi proses filtrasi itu dia hanya memisahkan material itu berdasarkan muatannya, muatan ionnya, atau juga berdasarkan volume, berdasarkan ukurannya. Jadi apa namanya, ion-ion yang bermuatan tertentu dia hanya akan mampu untuk menembus, tapi ada juga yang muatan-muatan tertentu dia tidak mampu menembus. Selain itu juga pada apa namanya, berdasarkan juga dengan ukurannya. Kalau misalkan ukurannya besar, itu dia tidak akan mampu untuk menembus, apa namanya, membran itu, membran di kapsula Bowman itu tidak mampu ditembus seperti itu. Jadi pada keadaan normal itu dia tidak akan tertembus, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada orang-orang yang mengalami mengalami hipertensi dalam jangka panjang dan dia tidak terkontrol ya, dan tidak terkontrol, maka kan itu tekanan darah kan meningkatkan terus-menerus, meningkat. Saya ambil contoh seperti ini. Cendol tadi atau dawet tadi, dalam kalau misalkan membuat itu kan bentuknya seperti ya seperti itulah. Nanti kalian lihat sendiri di YouTube bagaimana proses pembuatan cendol. Kalau dia hanya dimasukkan saja, hanya ditaruh di dalam saringan, dia hanya akan sedikit sekali yang masuk ke bawah, akan turun ke bawah, itu hanya akan sedikit. Akan tetapi kalau dia ditambah tekanan dipelenet gitu ya, atau ditekan di bahasa Jawa ini dipelenet, akan ditekan seperti itu, maka akan semakin banyak cendol tadi, dari cendol tadi dia akan istilahnya akan turun ke bawah. Nah, ini sama kalau dengan orang-orang yang mengalami hipertensi, dan dia tidak terkontrol, tekanannya itu akan semakin besar, sehingga protein yang seharusnya tadi, protein kita ketahui ukurannya kan sangat besar-besar ya, Kalau protein tadi ukurannya sangat besar tadi ditekan, maka yang terjadi adalah protein tadi bisa lewat dari filtrasi tadi, proses filtrasi lewat ke dalam saringan tadi. Otomatis kalau itu terjadi terus-menerus, ginjalnya menjadi jebol, ginjalnya itu akan rusak seperti itu. Kalau di slide itu contohnya adalah coffee makers, nanti sama saja konsepnya. Okay, next, the importance of filtration is indicated the large percentage of total cardiac output of blood is sent through the kidney and given proportionally small size of the kidney compared with other organ. The portion of total cardiac output that flow through the kidney is called renal fraction. It varies 12 to 30% of the cardiac output in healthy and resting adult is average 21%. Jadi pentingnya mengetahui filtrasi itu adalah untuk mengetahui total cardiac output seperti itu. Nah, health professional often use a standard measure of blood flow through the kidney determinant wherever the kidney are function properly. One standard measure is the renal blood flow rate. Jadi dokter-dokter atau para peneliti itu biasanya menggunakan suatu standar yang digunakan untuk mengetahui apakah ginjal itu berfungsi sebagaimana mestinya. Yang digunakan adalah renal blood flow rate. Itu dia digunakan untuk mengetahui apakah ginjalnya masih berfungsi sebagaimana mestinya. The health professional also use renal plasma flow rate which is equal to the renal blood flow multiplied by 55%. Jadi bisa juga menggunakan renal plasma flow rate. Filtration. Nah, when the blood filtered
by glomerulus approximately 90% of the plasma removed from the blood. It's called filtration fraction, which is equal bla 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 bla. Terus nanti baca sendiri. The filtrate is produced each minute. It's called glomerular filtration rate. Jadi filtrat yang diproduksi setiap menit itu dinamakan glomerulus filtration rate. Nah, produksinya yang diproduksi sekitar 180 liter per hari, because of the healthy person produce only 1000 to 2000 millimeters of urine per day. It's equivalent of 1 2 liter soft drink bottle. It's readily apparent bla 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 bla. Jadi GFR itu juga biasanya digunakan untuk menilai apakah ginjal itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu biasanya mengalami penurunan GFR. Filtrat yang dihasilkan itu sedikit jumlahnya karena memang sudah tidak mampu untuk menyaring. Nah, berikutnya filtration, the renal corpuscles, nanti baca sendiri. Filtration, autoregulation. Nah, autoregulation is the maintenance of very stable glomerular filtration rate despite of the wide fluctuation of systemic pressure from as low 90 mm Hg to as high 80 mm Hg. However, under severe condition as a hemorrhage or dehydration, the main arterial pressure can drop below 90 mm Hg and sympathetic nervous system cause the dramatic decrease of renal blood flow and GFR and effort maintenance homeostatic blood. Jadi ada proses di dalam tubuh itu yang namanya autoregulasi. Autoregulasi itu dia menjaga tekanan sistemik itu antara 90 mm Hg sampai dengan yang paling tinggi adalah 180 mm Hg. Itu untuk filtrasi yang ada di ginjalnya itu. Jadi ada lagi nanti istilahnya, kalau kalian pernah dengar, ada namanya hipertensi ginjal atau renal renal hipertensif. Kalau renal hipertensif itu dimana tekanan dari filtrasinya itu lebih dari 180 mm Hg ini tadi. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan seperti contohnya adalah saat perdarahan atau orang-orang yang mengalami dehidrasi, tekanan arteri yang ada di ginjal itu bisa turun sampai dengan di bawah 90 mm Hg. Seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah apa? Untuk menjaga maintenance sistem homeostasis yang ada di dalam tubuh. Kalau misalkan tekanan darahnya itu kalau misalkan tidak dijaga sedemikian hingga, maka ginjal itu kalau kekurangan aliran darah, ya ini kan untuk aliran darah autoregulasi itu fungsinya untuk menjaga aliran darah ke ginjal ya. Kalau aliran darah ke ginjal itu drop sampai benar-benar di bawah di bawah 90 mm Hg ini, maka tidak menutup kemungkinan untuk ginjal mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Yang dehidrasi, orang-orang yang sering sering kurang minum itu juga berbahaya untuk kesehatan bagi ginjal. Karena ini tadi tekanannya itu bisa turun sampai dengan di bawah 90 mm Hg ini. Sehingga aliran oksigen, aliran makanan yang menuju ke arah ginjal itu juga berkurang seperti itu. Tubular reabsorption is the return water and solid filtered from the blood at the renal corpuscle to the blood. Nearly 99% of the water and solid rapidly return to the blood via renal tubule, and because of this, toxin are quickly removed from the circulation. Jadi renal reabsorpsi tadi masih sama, proses pengambilan kembali cairan-cairan yang ada di dalam filtrat tadi masuk ke dalam masuk ke dalam darah kembali. Oke, next. Berikutnya, oke.
Oke. Next. Nah, proses reabsorpsi itu dia juga melalui berbagai macam proses. Yang pertama, misalkan dia bisa proses simple, jadi dia langsung masuk aja ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, dia bisa juga masuk melalui proses namanya difusif terfasilitasi, atau masuk melalui transport aktif, atau melalui simport atau osmosis dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali proses yang dapat digunakan untuk masuk untuk proses reabsorpsi ini tadi. Berikutnya mana ini? Ini adalah proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu misalkan pada tubulus proksimal dia tubulus proksimal itu yang diabsorpsi adalah KCl dan lain sebagainya. Pada Ansa-Handler itu Na, kalium, Ca dan lain sebagainya. Ini nanti ion-ion proses reabsorpsi yang ada di ion-ion yang ada di situ. Ya, berikutnya tubular reabsorption. The proximal convolute tubule is responsible for majority of the reabsorption. The mechanism underlying reabsorption can be better understood by considering cell founder. The cell have apical surface. Nanti baca sendiri. Nah, ini adalah proses reabsorpsi dari cairan atau solut yang ada di dalam ginjal ini tadi. Ini adalah filtration rate, jadi ini alirannya menuju ke sini ya, alirannya menuju ke sini. Nah, kemudian ada namanya simport. Simport itu dia masuk bareng-bareng, misalkan NaCl masuk bareng-bareng lewat kanal yang berbeda-beda, ada Na dan glukos masuk beda-beda, Na amino acid itu masuk berbeda-beda. Itu melalui jalur yang namanya simport. Jadi dia masuk melalui kanal. Ya. Loh, kok ada glukosa, Pak? Iya, memang glukosa. Jadi glukosa itu dia akan masuk ke sini dari misalkan dari pembuluh darah sini, dia akan masuk ke sini. Proses reabsorpsi itu dia bisa masuk ke sini langsung. Tidak direabsorpsi, dia langsung masuk sini. Karena jumlahnya banyak, maka tidak cukup semuanya direabsorpsi. Masuk semua ke dalam darah sini. Makanya itu
Kenapa kok ada yang namanya penyakit kencing manis? Karena memang glukosanya ada banyak di dalam urin. Kalau zaman dahulu kala, ini cerita zaman dahulu kala, cara menentukan orang mengalami diabetes mellitus atau enggak tuh menjijikan. Caranya ya memang urinnya icip. Adakah dia terasa manis atau tidak? Kalau memang terasa manis ya sudah, berarti memang dia diabetes. Kalau sekarang kan sudah dengan menggunakan darah ya, ceduk gitu saja sudah bisa mengetahui berapa kadar gula darahnya. Nah, ini adalah simport, proses yang namanya simport. Ada lagi osmosis. Kalau osmosis itu yang sudah kita ketahui, yang berpindah adalah pelarutnya, dalam hal ini adalah air. Air yang berpindah langsung pindah, dia mampu menembus membran ini. Masuk saja. Nah, ada lagi namanya aktif transport. Nah, aktif transport itu apa? Aktif transport itu dia adalah perpindahan dengan menggunakan suatu zat. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk, harus ada yang keluar, tapi dengan namanya pengawalan tertentu, dengan menggunakan tenaga. Dalam ini adalah menggunakan ATP atau menggunakan ADP. Itu adalah transport aktif. Jadi kalau mau berpindah, misalkan si A sama si B, si A ada di mana? Ada di sini, ada di stikes, yang si B ada di alun-alun. Kalau mau berpindah, mau bertukar, maka harus diantarkan dengan menggunakan Gojek. Ya, si A diantarkan ke alun-alun, ya, si B diantarkan kembali ke stikes. Itu adalah proses aktif transport. Kalau simport sama seperti ini tadi. Ada lagi namanya difusi terfasilitasi. Seperti itu. Nah, ini gambarannya kalau misalkan di sini yang bulat yang melengkung-melengkung ini adalah bagian dalam dari tubulus, Nah, di sini dia masuk ke interstitial fluid. Dari interstitial fluid itu dia bisa masuk ke pembuluh darah seperti ini, peritubular kapileri. Jadi prosesnya itu dia harus melewati berbagai macam membran, harus bisa menembus membran-membran ini untuk masuk ke dalam pembuluh darah di sini. Gitu ya ceritanya. Nah, ini sama saja ini prinsipnya. Urine production. The change in concentration of urea and other solute in the nephron. One of the nephron major function is remove waste from the body. From example of urea, protein breakdown product. Jadi salah satu fungsi dari nefron itu adalah membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Salah satunya adalah urea. Urea itu adalah bentuk namanya sampah atau bentuk breakdown atau perombakan dari protein-protein yang kita makan. Misalkan kita makan tempe, makan itu kan mesti mengandung protein ya, makan ayam, makan ikan, makan daging, itu kan mengandung protein. Itu di breakdown menjadi urea. Nah, urea inilah yang memberikan aroma yang seperti itu pada urin. Nah, one of nephron major function is to remove waste from the body. For the example, as urea, a protein breakdown product, enter the glomerular filtrate at the same concentration as in the plasma, because of renal tubule are not permeable to urea as they to water. The volume filtrate decrease in the nephron to the concentration of urea increases. Jadi urea yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan sebanyak jumlah urea yang ada di dalam darah, seperti itu. Karena memang tubulus itu dia tidak selektif atau tidak permeabel terhadap urea sebagaimana permeabel terhadap air, seperti itu. Only 40 to 60% of urea passively reabsorbed in the nephron, although the 99% of water reabsorbs. Jadi urea yang diabsorpsi di dalam tubuh itu secara pasif itu sekitar 40 sampai dengan 60%.
In addition, urea, urat ions, creatinine, sulfat, fosfat, and nitrat are reabsorbed but not the same extent as water. Jadi urea itu juga kadang direabsorpsi, asam urat, ion asam urat itu juga direabsorpsi, tapi jumlahnya tidak sebanyak air. Tubular secretion. Nah, as you have just read, the kidney are remarkable at regulating blood composition, but how the kidney moves such a large volume of fluid from the blood into filtrate and then back into the blood. The kidney employ unique mechanism that counter current mechanism. When a person drink large amount of liquid, the body must eliminate the excess fluid without losing dangerous amount of electrolyte and other substance essentially for maintenance homeostasis. The kidney respond by producing a large volume of dilute urine. Jadi produksi urin itu juga masih mempertimbangkan keseimbangan homeostasis yang ada di dalam tubuh. Jadi walaupun kita minum air dalam jumlah banyak, itu tidak serta-merta langsung membuang semuanya atau seperti apa. Seperti itu, ya. The kidney ability to concentrate urine depend on the maintaining a high concentration of solute in the medullary region of the kidney. Jadi kemampuan ginjal itu untuk memekatkan urin itu tergantung dari konsentrasi zat-zat terlarut, ya, zat-zat terlarut yang ada di medullary region. Jadi ada yang ada di medula, di bagian medula dari ginjal. The interstitial fluid concentration is about 30 mm osmol per kilogram in the cortical region. Moving from the cortex toward the medulla, the intestine fluid become progressively more concentrated until they achieve maximum concentration of 102,000 milliosmol. The maintenance bla 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 bla, nanti baca sendiri. Nah, ini adalah prosesnya pemekatan, ya. Jadi misalkan di sini ada 300 mili osmol. Kemudian di sini menjadi 600, kemudian di sini kan akan proses proses reabsorpsi, ya, proses reabsorpsi bla 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 bla, airnya direabsorpsi. Ini ada 1200, ada juga yang masuk, ya, ada juga yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Di sini dia cuma tinggal 100 miliosmol. Ya, yang akhirnya dia akan dibuang, sehingga kalau kita minum 1 liter nggak langsung 1 liternya dibuang semua. Mesti nanti pembuangan urinnya juga cuma sekian mili gitu saja. Filtrate concentration and medullary, nanti baca sendirilah, sama kok. Di bagian korteks, misalkan di bagian medula ada 1200 miliosmol per kilogram, nanti di bagian korteks hanya tinggal 300 miliosmol. Jadi urin yang kita keluarkan itu juga semakin pekat. Makanya urin itu kadang berwarna kuning. Berwarna kuning itu karena memang ada bilirubin yang sudah tidak terpakai, yang akhirnya dibuang. Nah, untuk mengetahui apakah kita kurang minum air atau tidak, itu gampang sebenarnya kita mengetahuinya. Ya, kita lihat aja urin kita. Kalau semakin pekat warna urin kita, semakin kuning warna urin kita, itu berarti menandakan bahwa kita kurang minum air putih. Jadi semakin yang baik itu adalah gimana? Urin kita bening. Itu semakin baik, itu menandakan bahwa tubuh kita akan terhidrasi secara sempurna, secara maksimal, seperti itu. Nah, regulation of urine concentration and volume itu ada melalui 2 mekanisme. Yang pertama adalah hormonal mechanism. Two major hormonal mechanism are involved in regulating urine concentration and volume. Itu yang pertama adalah renin angiotensin aldosteron hormone RAA system, atau yang kedua adalah antidiuretic hormone. Apa itu? Nah, ini renin angiotensin aldosteron itu adalah suatu
hormon yang mana dia akan mengeluarkan berbagai macam hormon seperti tadi contohnya adalah renin, angiotensin dan kawan-kawannya. Dia akan meningkatkan proses reabsorpsi dari apa namanya? Dari ginjal sehingga prosesnya itu menjadi banyak seperti itu. Kadar di dalam tekanan darah volume di dalam darah itu menjadi meningkat seperti itu. Ini renin pada ginjal dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Angiotensin 1 diubah oleh angiotensin converting enzim menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 itu akan mempengaruhi korteks adrenal yang ada di ginjal, itu akan meningkatkan ion kalium. Nah, kalau angiotensin ini akan mempengaruhi produksi aldosteron. Aldosteron itu adalah suatu senyawa ya kalau dia menduduki reseptornya ya, dia akan meningkatkan synthesis of transport protein di mana Na-nya itu di dalam sel-sel di tubulus itu akan semakin banyak, akan meningkatkan jumlah Na yang ada di dalam tubulus. Sehingga kalau jumlah Na yang ada di dalam tubulus itu meningkat, maka itu akan meningkatkan jumlah air yang ada di dalam tubulus. Seperti itu. Nah, ini hormonal mekanisme yang kedua masih sama. Ya, ini antidiuretik hormon sehingga di sini akan semakin banyak cairan yang ada di dalam yang menumpuk di sini. Aldosteron reseptor. Semakin banyak cairan yang ada di dalam tubulus sel semakin menumpuk. Sehingga kalau misalkan ada obat-obatan yang menghambat di reseptor aldosteron ini, maka tidak akan ada Na yang ada di sini sehingga cairan atau air yang ada di dalam tubulus itu tidak meningkat jumlahnya. Sehingga dia digunakan untuk diuretik aldosteron reseptor ini. Nah, berikutnya adalah antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu adalah kebalikan dari diuresis. Jadi dia menghambat proses diuresis yang terjadi. Jadi kalau diuresis itu adalah mengeluarkan mengeluarkan urin. Kalau antidiuretik itu adalah menghambat proses pengeluaran urin di dalam tubuh seperti itu. Berikutnya mana? Ini masih sama. Collecting drug with ADH. Ya, kalau dari sini misalkan 1200 miliosmol. Ya, di sini 1200 miliosmol, kemudian di korteknya itu menjadi 300, maka kalau dengan adanya ADH itu jumlahnya akan semakin collecting drug without. Jadi tidak akan banyak yang diabsorpsi di sini. Seperti itu. Dengan ADH sehingga jumlah cairan yang dikeluarkan itu juga semakin sedikit miliosmol jumlahnya. Nah, a clinician who concerned a patient kidney function, it decline will measure the GFR determining plasma clearance. Plasma clearance is calculated value representing volume plasma that cleared of a specific substance each minute. Jadi beberapa dokter, beberapa klinisi itu menggunakan GFR untuk menilai fungsi ginjalnya. Semakin berkurang fungsi ginjalnya, maka GFR-nya pun juga akan semakin turun seperti itu. Plasma clearance can be used to estimate GFR if the appropriate substance is monitored. Such a substance must have following characteristic. It must pass through the filtration membrane to the renal corpus as freely as water or small molecule. It must not be reabsorbed, secreted in the neuron, is not be metabolized or produced in the kidney. Jadi itu adalah syarat-syarat senyawa-senyawa yang bisa digunakan sebagai parameter untuk menentukan fungsi ginjal yang biasanya digunakan oleh dokter-dokter atau laboratorium itu adalah namanya kreatin.
Kreatin itu adalah merupakan suatu zat yang merupakan hasil metabolisme dari otot. Sehingga dan dia juga memenuhi empat persyaratan ini, sehingga dia dapat digunakan sebagai penanda penanda fungsi ginjal seseorang. Nah, urine movement. Nah, ureter are the tube which urine flow from the kidney to the urinary bladder. The ureter extend inferiorly and medially from the renal pelvis at the renal hilum to its kidney and the urinary. Jadi kalau yang di ginjal tadi, mana tadi gambarnya ya? Di depan aja deh. Nah, ini adalah ureter. Jadi kalau cairan-cairan dari mana tadi, dari ginjal tadi sudah penuh, maka dia akan masuk menuju ke ureter. Ureter itu merupakan suatu saluran, ya. Kalau dia merupakan suatu saluran, kalau dia lihat di sini, nah ini adalah ureter. Jadi ginjal dia akan turun ke ureter sini. Dia merupakan suatu tabung yang akhirnya nanti dia akan menumpuk di urinary bladder, di kantong kemih. Kantong kemih ya, bukan kantong empedu ya. Kalau empedu kan ada di saluran pencernaan, ini ada di saluran kantong kemih. Nah, ini masuk ke dalam sini, kemudian dia akan menumpuk di bladder sini. Ini adalah histologi dari saluran empedu. Nah, hydrostatic pressure average 10 mm Hg in the Bowman capsule and the near 0 mm Hg in the renal pelvis. The pressure gradient forcing the filtrate flow from the Bowman capsule through the nephron into the renal pelvis. Because of the hydrostatic pressure is 0 in the renal pelvis, no pressure gradient exists to force urine to flow through the ureter to the urinary bladder. Jadi kalau kalian masih ingat letaknya ureter tadi kan letaknya dari ginjal menuju ke kantong kemih. Nah, di kantong kemih itu tidak ada perbedaan tekanan, sehingga yang menyebabkan menyebabkan urin itu bisa berpindah dari kapsula dari ginjal menuju ke kantong kantong kemih tadi, itu karena memang adanya perbedaan tinggi saja. Dari ginjal kan tempatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bladder, sehingga dia akan turun secara akan turun dengan sendirinya karena memang perbedaan letak seperti itu. However, circular smooth muscle in the wall of ureter undergo peristaltic contraction which force urine through the ureter. The peristaltic wave progress from the region of the renal pelvis to the urinary bladder. Akan tetapi di dalam mana tadi? Nah, di sini itu terdapat otot. Nah, otot itu dia akan berkontraksi yang akan mendorong air tadi yang dari ginjal tadi masuk menuju ke bladder. Jadi memang karena tidak adanya tekanan, tapi karena adanya kontraksi dari otot-otot yang ada di sini. Dan dia termasuk otot-otot yang otot-otot yang bergerak dengan otonom. Dia tidak bisa diperintah oleh kesadaran manusia seperti itu. The occur of every second to 2 minutes parasympathetic stimulation increase their frequency and sympathetic stimulation decrease it. Jadi ureter dan nefron itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis seperti itu. Makanya itu kenapa kalau misalkan kalian mengalami stres, itu kan sistem saraf simpatis kita kan yang bekerja, sistem saraf simpatis kita kerja, sehingga kita jadi pengen berkemih lebih sering seperti itu. Kalau misalkan mau ujian, stres, itu kan mesti banyak pipisnya ya, karena memang sistem saraf simpatisnya yang aktif seperti itu. The peristaltic contraction, nanti baca sendiri. Micturition reflex.
elimination urine from urinary bladder is micturition. The micturition reflex activated when urinary bladder wall is stretched. Jadi micturition reflex itu aktif kalau misalkan dinding dari apa namanya kantong kemih tadi sudah melar. Nah, kemudian ada namanya integration of micturition reflex occur in sacral region of the spinal cord and modified by the center of pons and cerebrum. The urine filling of the urinary bladder stimulates stretch response which produce action potential. The action potential carried by sensory neuron. Nah, balik lagi kan ke neuron lagi. Nah, itu kalau misalkan dari sudah melar, bladder tadi sudah melar, maka dia akan mengirim respon, memproduksi potensial aksi yang akan diteruskan ke sistem sensori tadi, yang pada akhirnya potential travel to urinary bladder through the parasympathetic fiber to the pelvic nerve. Jadi kalau sudah itu maka parasympathetic fiber saraf parasimpatis lah yang bekerja. The parasympathetic action potentially cause the smooth muscle urinary bladder in contract. Jadi kalau di sistem saraf sistem saraf parasimpatis yang ada di bladder, maka kalau dia aktif maka dia akan mengalami kontraksi, bladdernya akan kontraksi. Kalau kontraksi sehingga ini tadi kalau sudah penuh kan dia akan melar ke sini kan, melar. Nah, aktif pelvic nerve itu akan mengirimkan sinyal ke otak, maka akan menyebabkan urin yang tertampung di dalam kantong empedu tadi dia dapat dikeluarkan seperti ini. Dapat dikeluarkan. Sehingga terjadi proses yang namanya berkemih atau pipis seperti itu. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada yang salah dari penjelasan saya silahkan juga di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di mata kuliah yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.